Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran dan fungsi, metode, dan media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Tika Anggraini, lalu Adika Cendrawijaya, Elvi Rianisa, Felicia Putri, dan Reza Nur Anissa. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita mulai materinya. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional adalah kompetensi pedagogi, yang dapat kita definisikan sebagai seni mengajar. Mengingat keperluan tersebut, seseorang harus memiliki kemampuan dalam mengolah proses kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang cocok dan efisien agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Perlu kita ketahui bahwa menurut Azhar, pada dasarnya fungsi utama dari media pembelajaran sendiri merupakan alat bantu yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Semua itu merupakan tujuan utama media, yakni mengefisienkan proses komunikasi pembelajaran sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, atau adanya perubahan tingkah laku. Berikut ini adalah fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran sebagai sumber belajar, dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yaitu sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar adalah fungsi utamanya, di samping adanya fungsi-fungsi lain yang akan kita bahas di dalam makalah ini. Seperti telah disinggung di atas bahwa media pembelajaran adalah bahasanya baru, maka untuk beberapa hal media pembelajaran dapat menggantikan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar. Mudofir dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Belajar menyebutkan bahwa sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Yang mana hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dan mungkin memudahkan proses belajar mengajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya. Yang kedua, fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol variabel yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh anak didik. Bahasa meliputi lambang atau simbol dari isi, yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Simbol adalah suatu yang digunakan untuk atau uang dipandang sebagai wakil suatu lainnya. Jadi, gambar harimau dipakai sebagai simbol keberanian. Kata hanya akan bermakna bila telah dirujukan kepada sejumlah relevan. Manusialah yang memberi makna kepada kata pada konteks pendidikan dan pembelajaran. Gurulah yang menjadi makna pada setiap kata yang disampaikannya. Bila simbol kata variabel tersebut hanya merujuk pada benda, maka masalah komunikasi akan menjadi masalah yang sederhana. Artinya, guru tidak terlalu sulit untuk menjelaskan. Terima kasih, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum yang sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan karakteristik umum ini. Pertama, kemampuan media pembelajaran yang mengatasi ruang dan waktu. A. Kemampuan media dalam menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan. B. Kemampuan media menjadi objek. C. Kemampuan media dalam menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang terjadi. Kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi pembatasan indrawi manusia, yaitu A. Membantu siswa memahami objek yang sulit diamati. B. Membantu siswa dalam memahami objek yang bergerak terlalu lambat. C. Membantu siswa dalam memahami objek yang membutuhkan kejelasan suara. 4. Fungsi fisiologi. A. Fungsi analitis media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajar. Setiap orang memiliki sel saraf terlambat. B. Fungsi afektif. Fungsi afektif yaitu mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap suatu. Setiap orang memiliki gejala batin jiwa yang berisikan kualitas karakteristik dan kesadaran. Pada tingkat tertentu, nilai-nilai atau norma-norma itu akan diterimanya dan diyakinkannya. Kemudian terjadilah perorganisasian konsisten yang disebut dengan karakteristik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Fungsi kognitif. Siswa yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk referensi yang mewakili objek-objek, diantaranya yaitu nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, ide, dan sikap yang menjadi sistem batin yang dihadapi, baik objek berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa. Objek-objek itu direferensikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang dalam psikologi semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Yang D. Fungsi imajinatif. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinatif siswa. Imajinatif dalam kamus lengkap psikologi adalah proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. Imajinatif ini mencakup penimbulan atau kreasi objek-objek baru sebagai rencana di masa mendatang, atau dapat pula mengambil bentuk fantasi atau khayal yang didominasi kuat sekali oleh pikiran-pikiran autistik. Selanjutnya yang E. Fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni yang mendorong siswa untuk terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha dari pihak luar, dalam hal ini adalah guru, untuk mendorong, mengaktifkan, menggerakkan siswanya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memotivasi siswanya dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi sosial kultural. Fungsi media pembelajaran dilihat dari sosial kultural, yaitu mengatasi hambatan sosial kultural antara peserta komunikasi dengan pengajar. Komunikasi pembelajaran bukan hal yang mudah untuk memahami para siswa yang jumlahnya lebih dari 1 orang. Paling tidak dalam satu kelas jumlahnya lebih dari 40 orang atau lebih. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, apalagi jika dihubungkan dengan adaptasi, keyakinan lingkungan, dan juga pengalaman. Sedangkan dari pihak lain, kurikulum dan materi ajar ditentukan dan dilakukan secara sama atau dengan cara yang sama untuk setiap siswanya.
Tentunya guru akan mengalami kesulitan apabila perbedaan antara jati diri, adat istiadat, lingkungan, dan pengalaman berbeda dengan para siswa. Hal ini dapat diatasi dengan media pembelajaran. Media pembelajaran akan memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan juga menimbulkan persepsi yang sama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu B. Peranan media pembelajaran. Secara umum, peranan media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan cara lebih khusus peran media pembelajaran adalah 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, media dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Setelah demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa fungsi dan peranan media dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama ada fungsi media yang terdiri dari fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, fungsi sistematik, fungsi manipulatif, fungsi psikologis yang terdiri dari fungsi atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan motivasi, serta yang terakhir fungsi sosial kultural. Sedangkan peranan media pembelajaran ini adalah sebagai penyampai materi yang dapat diseragamkan. Lalu proses pembelajaran lebih jelas dan lebih menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar, serta media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Media menimbulkan sikap positif terhadap bahan ajar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.